Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Di video kali ini kita masuk ke matematika wajib pertemuan keempat. Nah, 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita move ke pertidaksamaannya, tapi masih tetap dengan nilai mutlak linier satu variabel gitu. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan mekanisme pembelajaran. Jadi pertama, nanti harap anak-anak absen di kolom komentar video ini berupa nama, kelas, dan juga nomor absen gitu. Yang kedua, matematika wajib itu ada 2 jam pelajaran. Nah, di jam pelajaran yang pertama itu digunakan untuk menonton video dan memahaminya sampai full, sampai selesai. Setelah itu, untuk di jam kedua, Ustazah harap nanti langsung bisa mengerjakan latihan mandiri yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Sehingga harapannya sebelum jam pelajaran matematika habis, latihan mandiri sudah bisa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin sudah bahas persamaan, sekarang pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya, kita ingat-ingat dulu nih materi yang sudah pernah di SMP. Pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu seperti apa? Ada yang masih ingat enggak? Coba dipikirkan dulu. Ada enggak? Nah, tanda pertidaksamaan atau ketidaksamaan itu ada 4. Ini bisa dilihat ya. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan juga lebih dari sama dengan. Itu adalah tanda ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Sekarang sifat-sifat dari pertidaksamaan. Sifatnya itu sama, kecuali yang ini. Jika kedua ruas dikalikan dan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan yang dimiliki di soal itu harus dibalik. Jadi contoh misal seperti ini. Ada 10, itu kan kurang dari 20. Ya kan benar, 10 itu kurang dari 20 ya kan? Nah, terus apabila Ustazah mau kalikan kedua ruas ini dengan negatif 2, tandanya di sini harus dibalik. Begitu juga saat melakukan operasi pembagian dengan bilangan negatif. Jadi kalau misalkan ini 10 dibagi min 2, di sini 20 dibagi min 2. Nah, itu tandanya yang awalnya kurang dari juga harus dirubah menjadi lebih dari. Kalau misalkan tandanya itu lebih dari, ya dirubah menjadi kurang dari. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti diubah menjadi lebih dari sama dengan. Begitu juga yang lainnya. Gitu. Itu tadi adalah tanda ketidaksamaan dan juga sifat pertidaksamaan dalam linier satu variabel. Nah, sekarang itu tadi kan waktu SMP belum ada nih nilai mutlaknya. Jadi masih hanya ada pertidaksamaan, terus habis itu satu variabel gitu kan. Nah, kalau di SMA itu ditambahkan nilai mutlak. Ada mutlak di situ. Jadi ada keterkaitan antara pertidaksamaan, mutlak, dan juga variabel linier satu variabel. Nah, berikut beberapa sifatnya gitu. Untuk yang pertama, untuk A, anggota bilangan real, maka berlaku seperti ini. Kalau misalkan ada mutlak X kurang dari A, itu akan berlaku X-nya itu lebih dari negatif A dan kurang dari A. Selama A-nya itu tidak 0 atau lebih dari 0. A-nya itu positif. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, untuk mutlak X, untuk yang kedua ini, mutlak X lebih dari A. Berarti berlaku X-nya itu kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Untuk A-nya positif atau A-nya lebih dari 0. Gitu. Sedangkan untuk mutlak X kurang dari sama dengan A itu berlaku apa? Sama kayak yang di atas, yang kurang dari. Bedanya hanya saat dia
berbicara ketidaksamaan kurang dari sama dengan, tandanya di sini juga kurang dari sama dengan. Begitu juga untuk yang D. Mutlak X lebih dari sama dengan A, itu berlaku X kurang dari sama dengan negatif A, atau X-nya lebih dari sama dengan A. Untuk A-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk yang kedua, nanti saat menyelesaikan saat menyelesaikan soal terkait pertidaksamaan nilai mutlak, juga bisa menggunakan sifat. Sifat yang kedua ini tetap berlaku. Ini di persamaan nilai mutlak berlaku, di pertidaksamaan nilai mutlak juga berlaku. Jadi, mutlak X itu bisa digantikan atau senilai dengan akar X kuadrat. Gitu. Jadi, saat mutlak X itu digantikan atau senilai dengan akar dari X kuadrat, itu juga berlaku dua ini, A, B ini. Saat ada fungsi X, mutlak fungsi X lebih besar dari mutlak fungsi G, itu bisa dirubah menjadi seperti ini. Fungsi mutlak bisa dirubah menjadi fungsi F ditambahkan G, fungsi G, terus habis itu dikalikan dengan fungsi F dikurangi G lebih dari 0. Kalau misalkan ini nanti tandanya kurang dari, ya di sini tinggal kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, di sini juga lebih dari sama dengan gitu. Jadi ini berlaku untuk semua tanda ketidaksamaan gitu. Yang ini juga sama. Untuk mutlak A per B kurang dari C dengan C-nya itu lebih dari 0, yang penting C-nya itu positif, dia dapat diubah menjadi A plus C kali B tutup kurung dikalikan dengan A min C kali B kurang dari 0 gitu. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dihafal ya, tapi kita sering-sering latihan nanti insya Allah akan terbiasa sendiri gitu. Sekarang kita coba ke contohnya. Sekarang contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari A ini. Ada mutlak 3x min 7 kurang dari sama dengan 8. Caranya gimana? Kita lihat nih. Ini sesuai seperti sifat yang mana? Yang pertama ini atau yang kedua ini? Gitu. Coba kita lihat. Kurang dari sama dengan. Oh, berarti yang ini nih. Yang ini berarti yang akan kita pakai yang ini nanti. Gitu. Jadi kita tulis di bawahnya aja. Jadi, mutlak 3x min 7 kurang dari sama dengan 8. Nah, mutlaknya di sini ini kan ini ada mutlak X. Berubah di sini mutlaknya jadi hilang asalkan bentuknya menjadi seperti ini. Ya udah kita tinggal tuliskan di sini. Hanya berapa? Hanya itu yang di sini. Yang ruas kanan hanya 8. Berarti min 8. Yang kanan menjadi 8. Terus X-nya itu apa sih? X itu yang ada di dalam mutlak. Ya udah tinggal kita tuliskan yang ada di dalam mutlaknya. Tuliskan di sini. Ini ada 8 ya. Sampai sini gimana, Us? Sampai sini kita tinggal selesaikan seperti pertidaksamaan ini satu variabel biasa. Tinggal di sini kan ada min 8, di sini 8. Kita buat gimana caranya yang tengah ini tersisa hanya X aja. Jadi X berdiri sendiri. Selain X kita pindahkan atau kita kurangan, kita bagikan, kita tambahkan, kita kalikan juga boleh. Nah, di sini ada min 7. Biar min 7-nya hilang, kita apakan? Kita jumlahkan 7 kan? Nah, saat tengah dijumlahkan 7, kanan dan kirinya juga harus dijumlahkan 7. Berarti di sini min 8 tambah 7 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 8 plus 7. Gitu. Terus kita lanjutkan operasinya. Min 8 plus 7 itu berapa? Min 8 plus 7 berarti min 1. Kurang dari sama dengan 3x. Kurang dari sama dengan 8 tambah 7
15. Nah, sampai sini yang tengah itu posisinya masih ada unsur 3-nya ini. Padahal kita harus membuat hanya ada unsur X-nya di situ. Berarti biar di sini menjadi 3X, di sini harus kita bagi dengan 3. Saat tengah dibagi dengan 3, kanan dan juga kirinya, ruas kanan dan juga ruas kiri harus kita bagi dengan 3. Nah, sudah kita bagi dengan 3. Berarti min 1 dibagi 3 berarti berapa? Ya sudah, min 1/3. Kurang dari sama dengan, di sini 3X dibagi 3 berarti X. Kurang dari sama dengan 15 dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya adalah X. X-nya kecil ya, X di mana X-nya itu adalah lebih dari negatif sepertiga, lebih dari sama dengan negatif 3 atau kurang dari sama dengan 5. Itu kalau mau ditulis dalam himpunan penyelesaian seperti ini. Kalau dalam garis bilangan bisa atau enggak? Bisa tanda jawab. Jadi caranya langkah pertama itu dibuat garisnya dulu, garis bilangan. Terus digambar bulatnya, titiknya. Di sini kan tentangnya negatif sepertiga. Negatif sepertiga berarti ada di sebelah kiri. Untuk 5-nya ada di sebelah kanan. Terus kenapa ini dihitam-hitamin? Oh, karena di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalkan yang kita bicarakan itu ada tanda sama dengannya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti bulatan yang di sini harus kita penuhi. Kita urak-urak gitulah. Nah, terus kita lihat kenapa yang diarsir yang tengah ini? Terus gitu kan. Kita lihat di sini. X-nya itu adalah lebih dari sepertiga, negatif sepertiga, tapi kurang dari 5. Berarti antara sini sampai sini. Jadi yang merupakan himpunan penyelesaian adalah ini. Itu kalau misalkan kita gambar dalam garis bilangan. Seperti itu. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu bisa menggunakan sifat ataupun bisa menggunakan definisi. Boleh menggunakan yang mana juga boleh. Tapi kali ini Ustazah mau pakai yang sifat ini. Caranya ada berbagai macam cara. Nah, jadi kalau misalkan coba caranya macam-macam, asalkan jawabannya benar, oke, itu matematika nggak apa-apa. Cara satu itu pakai ini. Kita kan punya, kalau nilai mutlak X itu bisa dirubah menjadi seperti ini atau senilai seperti ini gitu kan. Jadi ya sudah, kita tinggal rubah mutlaknya yang ada di soal menjadi bentuk akar. Jadi kita punya berarti X di sini kita gantikan dengan 2X plus 1 tutup kurang sama dengan X min 2 kuadrat. Jadi dengan cara kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkannya kedua ruas. Jadi hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah, jadi ini Ustazah kasih clue-nya di sini, dikuadratkan
kalikan kedua ruasnya. Nah, sampai sini dihitung biasa. Berarti hasilnya berapa? 4x kuadrat. Mana nih? 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, sampai sini tinggal kita jadikan satu di ruas. Ini harusnya ini ya. Ini lebih dari sama dengan. Ini juga kan yang dibahas di sini lebih dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan. Begitu juga. Oke, sampai sini kita pindah ruaskan. Berarti tinggal ini kita kelompokkan. Kelompokkan di sini. X kuadrat pindah ruas menjadi min X kuadrat. Terus min 4X pindah ruas menjadi plus 4X. Plus 4 pindah ruas menjadi min 4. Lebih dari sama dengan 0. Sampai sini kita hitung. Di sini ada 4x kuadrat, ada min 3x kuadrat. Berarti sisanya berapa? Sisanya 3x kuadrat. 3x kuadrat. Terus ada 4x, di sini juga 4x. Berarti 8 plus 8x. Terus di sini ada plus 1, di sini min 4. Berarti min 3 lebih dari sama dengan 0. Sampai sini kita akarkan. Sampai sini kita akarkan. Bisa dapat 3x 3x min 1 buka kurung x plus 3 tutup kurung lebih dari sama dengan 0. Nah, ini nanti tinggal kita tuliskan. Berarti nanti akan mendapatkan x-nya itu lebih dari sama dengan 1/3 atau x-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya adalah X, di mana X-nya itu adalah lebih dari sama dengan 1/3 atau X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Jangan lupa dikasih tutup kurung. Oke, itu tadi nomor 2. Nah, ini juga bisa digambarkan dalam garis bilangan. Nah, garis bilangan nanti dicoba sendiri. Harus dicoba. Sekarang lanjut. Sekarang kita lanjut nomor 3.
carilah himpunan penyelesaian dari mutlak X min 2 kuadrat min 4 kali mutlak X min 2 plus 3 kurang dari 0. Nah, kalau ada kuadratan kayak gini dengan mutlak yang sama nih, di sini kan ada X min 2, mutlak X min 2, di sini juga mutlak X min 2. Caranya gimana, Us? Kita misal mutlak X min 2 sama dengan P. Oke, tadi sudah kita misalkan mutlak X min 2 itu adalah P. Nah, itu akan bisa berakibat seperti ini. Jadi, mutlak X min 2-nya kita rubah dengan P gitu kan. Berarti persamaan tidak samanya menjadi P kuadrat min 4P plus 3 kurang dari 0. Nah, P kuadrat min 4P plus 3 itu bisa kita jabarkan atau kita cari akarnya, yaitu P min 1 dikalikan dengan P min 3. Sampai sini kita lihat, ini kan kurang dari 0. Kita lihat nih sifatnya. Kurang dari, berarti ini. Nah, tinggal kita pakai ini. Tapi A-nya kita gantikan dengan yang ada di sini. Berarti di sini P min 1. Berarti di sini akan berakhir 1. Di sini akan menjadi 3 gitu. Ini P. Karena yang kita bahas tadi misalnya P. Nah, sampai sini tinggal kita substitusikan X min 2 itu tadi. Mutlak X min 2. Itu sama aja seperti ini. Senilai dengan ini. Nah, ini bisa kita pecah. Ini tuh kan berarti mutlak X min 2 lebih besar dari 1 dan kurang dari 3. Berarti bisa kita pecah seperti ini. Untuk mutlak X min 2 lebih dari 1. Dan untuk mutlak X min 2 kurang dari 3. Jadi kita selesaikan satu-satu. Untuk mutlak X min 2 lebih dari 1, kita pakai sifat ini. Nih, lebih dari 1 berarti kita pakai ini. Ya kan? Kita tulis di sini. A-nya tadi berapa? A-nya itu 1. X-nya berapa? X-nya X min 2. Di sini juga X min 2, di sini hanya 1. Sampai sini kita selesaikan dengan pertidaksamaan linear biasa. Min 2-nya ini kita pindah ke kanan. Jadi ruas kiri tinggal hanya X. Min 2 pindah ruas jadi plus 2. Berarti di sini plus 2. Yang ini juga sama. Kita pindah ruas ke sana. Jadi plus 2. Terus di sini berakhir menjadi X kurang dari min 1 plus 2. Berarti 1. Atau X lebih dari 3. Itu untuk yang pertama. Dari sini nanti bisa digambar di garis bilangan. Terus untuk yang kedua ini. Mutlak X min 2 kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3 pakai yang mana? Kurang dari, berarti pakai yang ini.
tinggal kita tuliskan di sini. A-nya berapa? A-nya 3. X-nya ini X min 2. Nah, sampai sini tengah ini kita buat gimana caranya? Tinggal X-nya aja kan gitu. Berarti ini udah ada min 2, berarti harus kita jumlahkan dengan 2. Kalau ruas tengah kita jumlahkan dengan 2, ruas kanan dan kiri juga harus kita jumlahkan dengan 2. Berarti min 3 plus 2, yang tengah tinggal X min 2 plus 2 kurang dari 3 plus 2. Nah, sampai yang bawah, berarti min 3 plus 2 berapa? Min 1. Min 1 kurang dari X kurang dari 3 plus 2 adalah 5. Nah, dari dua kemungkinan yang kita dua himpunan penyelesaian yang kita dapat ini kita gambarkan dalam dalam garis bilangan. Dicoba ya, sambil dicoba untuk menggambar di garis bilangan. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya seperti apa? HP, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu kurang dari X-nya itu lebih dari negatif 1 dan X-nya itu kurang dari 1. Atau yang kedua, ini yang pertama ini untuk yang ada di depan ini. Sedangkan yang kedua yang akan kita tulis ini untuk yang di belakang ini. Berarti atau X-nya itu lebih dari 3 dan X-nya itu kurang dari 5. Tutup kurawal. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini ya. Oke. Itu tadi adalah exercise latihan bersama Ustazah terkait ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, 1 jam pelajaran itu tadi kita digunakan untuk menonton itu dan memahami itu. Kalau belum paham bisa langsung chat WhatsApp Ustazah. Nah, untuk di jam keduanya itu melakukan ini nanti anak-anak. Melakukan latihan mandiri berupa 3 soal ini. Nah, 1 jam pelajaran mengerjakan 3 soal, insya Allah nanti akan cepat gitu. Nah, kalau misalkan buntu di tengah jalan atau bingung di tengah jalan, bisa banget tanya Ustazah via chat gitu kan ya. Nah, usahakan sebelum jam pelajaran selesai, sudah bisa selesai latihan mandirinya. Terus, itu tadi pembelajaran pada kali ini untuk matematika wajib pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan kelima, insya Allah kita akan adakan ulangan terkait persamaan dan pertidaksamaan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel gitu. Nah, jadi usahakan untuk bisa paham betul terkait menyelesaikan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sekian dari Ustazah. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang besar-besarnya. Akhiru kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.